Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afauzi Parante dengan NIM 2023-11105. Kali ini saya akan menjelaskan terkait resume materi sistem kontrol adaptif yang telah diberikan mulai dari pertemuan pertama setelah UTS sampai dengan minggu kemarin. Pada pertemuan pertama setelah UTS membahas terkait sistem kontrol sekuensial dan kontrol adaptif, gain scheduling. Saya akan menjelaskan 8 aspek mulai dari latar belakang sampai dengan intisari pertemuan. Yang pertama yaitu latar belakang, industri manufaktur dan pengolahan menghadapi tuntutan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan produksi akibat persaingan global dan perkembangan teknologi. Proses produksi yang sebelumnya manual kini banyak beralih ke sistem otomasi. Salah satu elemen penting dalam otomasi adalah kontrol sekuensial, yaitu sistem kendali yang mengatur urutan operasi secara logis dan berulang dengan tingkat kesalahan minimal. Penggunaan Programmable Logic Control atau PLC menggantikan sistem relay konvensional karena lebih fleksibel, andal, dan mudah dimodifikasi. Yang kedua yaitu tujuan. Materi ini bertujuan untuk memahami konsep dasar dan penerapan kontrol sekuensial dalam industri manufaktur dan pengolahan. Fokus pembahasan meliputi prinsip kerja kontrol sekuensial, peran komponen utama seperti sensor, aktuator, PLC, serta logika pewaktu. Selain itu, materi ini mengkaji efektivasi kontrol sekuensial melalui berbagai studi kasus industri dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan konsistensi proses produksi. Ketiga yaitu metode yang digunakan. Pada pertemuan ini, kami menggunakan metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis jurnal dan dokumen akademik Indonesia terkait penerapan kontrol sekuensial. Data dari berbagai studi kasus disintesis untuk mengidentifikasi pola penerapan struktur logika operasi serta hasil implementasi kontrol sekuensial pada sistem nyata. Keempat yaitu perbandingan kontrol feedback dan konvensional. Kontrol feedback konvensional menggunakan parameter tetap yaitu KP, KI, dan KD yang tidak berubah selama sistem berjalan. Sistem ini hanya memperbaiki error tanpa menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi plan. Akibatnya, performa kontrol menurun jika terjadi perubahan beban atau dinamika sistem yang signifikan. Yang kelima yaitu konsep gain scheduling. Gain scheduling adalah metode kontrol adaptif di mana parameter controller diubah secara otomatis sesuai kondisi operasi sistem. Parameter kontrol disesuaikan berdasarkan variabel tertentu yang mempresentasikan kondisi plan, sehingga performa sistem tetap optimal meskipun terjadi perubahan beban atau dinamika. Yang keenam yaitu studi kasus industri, electric water heater. Pada sistem pemanas air listrik, gain scheduling diterapkan pada kontrol PID untuk menjaga suhu tetap stabil, cepat mencapai set point, dan minim overshoot. Kondisi operasi dibagi menjadi 3 level, yaitu pertama suhu rendah atau beban berat, membutuhkan respon cepat dan penguatan besar. Yang kedua ada suhu sedang atau beban sedang, membutuhkan keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Yang terakhir yaitu yang ketiga suhu tinggi atau beban ringan, membutuhkan kontrol halus untuk mencegah overshoot. Setiap level memiliki parameter PID berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik beban dan suhu. Selanjutnya yaitu simulasi. Implementasi gain scheduling diuji melalui simulasi MATLAB Simulink pada 3 kondisi awal suhu, yaitu beban berat, beban sedang, dan beban ringan, untuk menunjukkan perbedaan respons sistem dan efektivitas kontrol adaptif. Yang ke-8 yaitu intisari pertemuan. Kontrol sekuensial dan kontrol adaptif berbasis gain scheduling merupakan solusi efektif dalam otomasi industri modern. Pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi,
stabilitas, dan keandalan sistem dibandingkan kontrol konvensional yang bersifat statis, terutama pada sistem dengan dinamika dan beban yang berubah-ubah. Selanjutnya pada pertemuan kedua, yaitu membahas terkait pemrograman MIT Rule pada model Reference Adaptive Control MRAC, sistem suspensi seperempat kendaraan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem suspensi kendaraan berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan kestabilan dengan meredam getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata. Suspensi pasif dan semi aktif memiliki keterbatasan karena tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi jalan dan beban kendaraan, sehingga sering menimbulkan overshoot, osilasi, dan respon yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kendali secara otomatis. Salah satunya adalah Model Reference Adaptive Control atau MRAC. Kedua, yaitu alasan pemilihan MRAC dengan MIT Rule. MRAC dipilih karena mampu memaksa keluaran sistem mengikuti model referensi yang telah ditentukan. MIT Rule digunakan sebagai mekanisme adaptasi karena bersifat sederhana, cepat, dan mudah diterapkan pada sistem linear seperti suspensi seperempat kendaraan. Namun, MRAC dengan MIT Rule masih berpotensi menimbulkan osilasi, sehingga dalam penerapannya dikombinasikan dengan pengendalian PID untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Ketiga yaitu tujuan. Penerapan MIT Rule pada MRAC bertujuan menghasilkan respon suspensi yang halus, stabil, dan adaptif sesuai model referensi. Sistem diharapkan mampu menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan kondisi dinamis akibat variasi permukaan jalan dan beban kendaraan, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kestabilan berkendara. Yang keempat yaitu prinsip kerja MRAC MIT Rule. MRAC bekerja dengan membandingkan keluaran plan suspensi dengan keluaran model referensi. Selisih keduanya disebut error, yang digunakan sebagai dasar penyesuaian parameter kontrol. MIT Rule memperbaharui parameter kontrol secara adaptif berdasarkan besar, kecilnya error, dan arah perubahan sistem. Ketika error besar, penyesuaian parameter dilakukan lebih agresif. Ketika error mengecil, perubahan parameter dilakukan lebih halus agar sistem tetap stabil. Yang kelima yaitu langkah implementasi. Implementasi MRAC MIT Rule dilakukan melalui simulasi dengan menghubungkan beberapa blok utama, yaitu plan suspensi, model referensi, penghitung error, dan pembaruan parameter adaptif. Proses tuning dilakukan dengan mencoba berbagai nilai gain adaptasi atau gamma untuk mendapatkan respon yang paling stabil dan mendekati model referensi. Untuk mengatasi sisa osilasi, pengendalian MRAC dikombinasikan dengan PID. Selanjutnya yang keenam yaitu perancangan pengendali. Tahapan perancangan meliputi penentuan model matematis, plan suspensi sebagai sistem orde 2, pembuatan model referensi yang sesuai, serta perancangan pengendali MRAC berbasis MIT Rule dengan beberapa variasi nilai gamma. Penentuan nilai gain adaptasi dilakukan menggunakan metode heuristik, yaitu pendekatan coba-coba dengan mengevaluasi respon sistem terhadap perubahan parameter. Yang ketujuh yaitu hasil dan evaluasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa MRAC berbasis MIT Rule mampu membuat sistem suspensi beradaptasi terhadap perubahan kondisi dinamis. Respon sistem menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efektif dalam meredam getaran dibandingkan pengendali non-adaptif. Kombinasi MRAC dengan PID menghasilkan performa yang lebih optimal dengan respon yang halus dan minim osilasi. Terus yang ke-8, yang terakhir yaitu intisari pertemuan. MRAC dengan MIT Rule merupakan pendekatan kontrol adaptif
yang efektif untuk sistem suspensi kendaraan. Metode ini memungkinkan sistem menyesuaikan parameter kendali secara real-time sehingga mampu mengikuti model referensi secara optimal. Dengan penambahan PID, sistem menjadi lebih stabil dan memberikan peningkatan signifikan terhadap kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, membahas terkait MRAC untuk tracking pada sistem MPPT panel surya. Yang pertama yaitu latar belakang, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memanfaatkan energi matahari melalui proses fotovoltaik. Namun, keluaran panel surya bersifat non-linear dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta temperatur sehingga tegangan dan daya yang dihasilkan sering tidak berada pada kondisi optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan sistem Maximum Power Point Tracking atau MPPT yang bertujuan memaksimalkan daya keluaran panel surya. Selanjutnya yaitu konsep dasar MPPT. MPPT adalah teknik untuk menjaga panel surya agar selalu bekerja pada titik daya maksimum atau Maximum Power Point MPP. Pada kurva P sampai dengan V, MPPT dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu MPPT elektronik yang mengatur titik kerja panel menggunakan konverter DC ke DC, serta MPPT mekanis yang menggerakkan orientasi panel mengikuti arah datangnya cahaya matahari agar intensitas iradiasi maksimum dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik panel surya. Kurva karakteristik panel surya terdiri dari kurva I sampai dengan V dan P sampai dengan V. Dan kurva I sampai dengan V menunjukkan hubungan arus dan tegangan. Sedangkan kurva P sampai dengan V menunjukkan perubahan daya terhadap tegangan. Titik puncak pada kurva P sampai dengan V merupakan MPP, yaitu kondisi kerja paling efisien bagi panel surya. Keempat yaitu algoritma perturb dan observe atau PNO. Metode PNO merupakan algoritma MPPT elektronik yang bekerja dengan mengubah duty cycle converter untuk mengganggu tegangan panel. Kemudian mengamati perubahan daya. Jika daya meningkat, arah perubahan dipertahankan. Jika daya menurun, arah perubahan dibalik. Proses ini dilakukan secara berulang hingga panel mencapai titik MPP. Yang kelima, MPPT mekanis berbasis sensor cahaya. MPPT mekanis menggunakan sensor cahaya seperti LDR atau fotodioda untuk mendeteksi intensitas cahaya. Perbedaan pembacaan sensor digunakan untuk menggerakkan motor sehingga panel selalu menghadap ke arah datangnya cahaya dengan intensitas tinggi. Meskipun tidak melacak MPP pada kurva P sampai dengan V, metode ini efektif meningkatkan energi yang diterima panel sepanjang hari. Keenam yaitu peran MRAC dalam sistem tracking matahari. Model Reference Adaptive Control atau MRAC digunakan pada sistem solar tracker untuk memastikan posisi panel mengikuti sudut referensi yang ideal secara adaptif. MRAC membandingkan kondisi aktual panel dengan kondisi referensi dan menyesuaikan parameter kontrol motor secara otomatis agar panel bergerak untuk posisi optimal dengan respon cepat dan stabil. Yang ketujuh yaitu manfaat penerapan MRAC. Penerapan MRAC pada sistem tracking matahari mampu mempercepat pencapaian posisi optimal, mengurangi osilasi, pergerakan panel, serta meningkatkan efisiensi penyerapan energi matahari. Dengan demikian, MRAC berkontribusi langsung dalam memaksimalkan daya listrik yang dihasilkan oleh sistem PLTS. Kedelapan yaitu intisari pertemuan. MRAC untuk tracking pada sistem MPPT panel surya merupakan solusi kontrol adaptif yang efektif dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Kombinasi MPPT elektronik dan MPPT mekanis dengan dukungan MRAC memungkinkan sistem PLTS menghasilkan daya yang lebih optimal
stabil, dan efisien sepanjang waktu operasi. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu membahas terkait pemrograman MIT Rule dan MRAC untuk tracking pada sistem tangki menggunakan STC, PID, dan algoritma Dahlin. Pertama yaitu latar belakang. Pengendalian level cairan dalam tangki merupakan aspek krusial dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sistem tangki bahan bakar kapal. Ketidaksesuaian level cairan dapat menyebabkan gangguan operasional dan menurunkan keselamatan sistem. Tantangan utama dalam pengendalian level tangki adalah sistem sifatnya non-linear sistem, sehingga diperlukan metode kontrol yang mampu memberikan respon stabil, cepat, dan minim osilasi. Kedua yaitu pemodelan dan linearisasi sistem. Sistem single tank control termasuk sistem non-linear karena adanya hubungan akar kuadrat antara laju aliran dan tinggi cairan. Untuk mempermudah perancangan controller, dilakukan linearisasi sistem berdasarkan respon langkah atau step response. Dari hasil ini diperoleh parameter utama seperti penguatan statis, konstanta waktu, dan waktu tunda yang digunakan dalam pembentukan model linear system. Ketiga yaitu perancangan pengendali. Ada dua pendekatan kontrol digital digunakan, yaitu pertama controller PID digital dengan parameter ditentukan melalui metode tuning Takahashi atau pendekatan konvensional. Kedua yaitu controller Dahlin yang dirancang untuk menghasilkan respon operiodik dan stabil pada sistem dengan konstanta waktu besar dan waktu tunda relatif kecil. Modifikasi pada algoritma Dahlin dilakukan untuk menghindari osilasi sinyal kontrol sistem serta menentukan batas minimum konstanta waktu yang aman bagi sistem. Keempat yaitu algoritma Dahlin. Algoritma Dahlin bekerja dalam domain diskrit menggunakan transformasi Z dan struktur kendali berbasis Zero Order Halt atau ZOH. Metode ini memungkinkan perancangan kontrol digital yang mampu menghasilkan respon halus, stabil, dan bebas overshoot sesuai dengan karakteristik sistem tangki. Kelima yaitu implementasi dan simulasi. Implementasi dilakukan melalui simulasi MATLAB atau Simulink dengan membandingkan respon sistem menggunakan controller Dahlin yang dimodifikasi dan PID konvensional. Simulasi yang dilakukan dengan gangguan untuk mengevaluasi ketahanan sistem terhadap perubahan kondisi operasi. Keenam yaitu hasil dan analisis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa controller Dahlin yang dimodifikasi memberikan performa lebih baik dibandingkan PID konvensional. Sistem mampu menghasilkan respon operiodik tanpa overshoot, sinyal kendali yang lebih halus, serta stabilitas yang lebih tinggi pada sistem tangki non-linear. Ketujuh yaitu intisari pertemuan. Penerapan algoritma Dahlin yang dimodifikasi sistem pengendalian level tangki non-linear terbukti lebih efektif dibandingkan kontrol PID standar. Pendekatan ini mampu meningkatkan stabilitas, mengurangi osilasi, dan menghasilkan respon yang lebih baik, halus, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi industri yang menuntut keadaan dan keamanan tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada penjelasan kali ini yaitu keempat pertemuan secara komprehensif membahas perkembangan sistem kendali modern dari pendekatan konvensional menuju kontrol adaptif yang mampu menghadapi perubahan dinamika sistem industri secara real time. Pada awalnya, sistem kontrol sekuensial berbasis PLC diperkenalkan sebagai fondasi otomasi industri untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan keamanan proses produksi. Kontrol ini terbukti lebih unggul dibandingkan sistem manual maupun relay konvensional
karena fleksibel, andal, dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan proses. Selanjutnya, keterbatasan kontrol feedback konvensional yang menggunakan parameter tetap mendorong penerapan kontrol adaptif seperti gain scheduling dan model reference adaptive control atau MRAC. Gain scheduling memungkinkan perubahan adaptif, memungkinkan perubahan parameter kontrol berdasarkan kondisi operasi sehingga performa sistem tetap optimal meskipun terjadi variasi beban atau dinamika plan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem kendali tidak hanya harus stabil, tetapi juga responsif terhadap perubahan lingkungan. Penerapan MRAC dengan MIT rule pada sistem suspensi kendaraan menunjukkan bahwa kontrol adaptif mampu meningkatkan kenyamanan dan kestabilan dengan menyesuaikan parameter kendali secara otomatis. Meskipun MRAC berbasis MIT rule dapat menimbulkan osilasi, penggabungan dengan pengendali PID terbukti mampu menghasilkan respon yang lebih stabil, cepat, dan minim overshoot. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara kontrol adaptif dan kontrol konvensional untuk memperoleh performa optimal. Pada aplikasi energi terbarukan dan sistem proses industri, MRAC juga berperan penting dalam tracking dan optimasi sistem seperti pada MPPT panel surya dan pengendalian level cairan pada tangki non-linear. Pada sistem panel surya, MRAC membantu memastikan posisi panel mengikuti kondisi optimal sehingga daya yang dihasilkan maksimal. Sementara itu, pada sistem tangki penggunaan algoritma Dahlin yang dimodifikasi memberikan performa lebih baik dibandingkan PID konvensional dalam menghasilkan respon aperiodic, stabil, dan bebas overshoot. Secara keseluruhan, keempat pertemuan menunjukkan bahwa kontrol adaptif merupakan solusi efektif dan relevan untuk sistem industri modern yang bersifat dinamis, non-linear, dan penuh ketidakpastian. Kombinasi metode kontrol sekuensial, sistem industri modern yang bersifat dinamis, non-linear, dan ketidakpastian. Kombinasi metode kontrol sekuensial, MRAC, gain scheduling, PID, dan algoritma digital seperti Dahlin mampu meningkatkan efisiensi, stabilitas, keamanan, serta keandalan sistem. Sehingga sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai sektor industri dan teknologi masa depan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.